Selamat malam, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Di sini saya akan presentasi kenapa harus kuliah di bidang sistem informasi. Yang pertama, untuk latar belakang, karena di era modern ini dengan kemajuan zaman, teknologi informasi mendominasi kebutuhan manusia. SDM yang ahli di bidang ini sudah pasti juga sangat dicari dong. Salah satu bidang ilmu tersebut adalah sistem informasi yang mempelajari cara membuat dan mengoperasikan perangkat keras dan lunak tertentu untuk berinteraksi dengan data. Sistem informasi juga meliputi studi tentang mengumpulkan, menyaring, dan mendistribusikan data. Oleh karena itu, jurusan sistem informasi adalah jurusan yang tepat untuk menghasilkan SDM yang ahli di bidang teknologi informasi. Jadi karena era modern gini ya teman-teman, jadi pasti lulusan dari sistem informasi itu dibutuhkan sekali untuk mengisi lowongan yang memberikan keahlian di sistem informasi itu. Yang kedua, apa itu jurusan sistem informasi? Yaitu gabungan dari ilmu komputer, ekonomi, manajemen, dan bisnis. Jadi tidak hanya ilmu komputer saja, tetapi di sistem informasi ini mempelajari tentang ekonomi, manajemen, dan bisnis. Tetapi fokusnya tetap di bidang software atau programming, tapi lebih ke arah penerapan ke bisnis perusahaan. Oleh karena itu, tidak heran banyak mata kuliah berbau ekonomi, manajemen di jurusan ini. Jadi dipelajarinya itu tentang bisnis, manajemen perbisnisan perusahaan begitu. Ini dikutip dari Sistem Informasi Universitas Indonesia. Program studi sistem informasi mengajarkan landasan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Terkait hal tersebut, kurikulum program studi sistem informasi bersifat khas karena dibangun di atas 3 bidang, yaitu komputer, manajemen, dan bisnis. Untuk alasannya, kenapa harus memilih sistem informasi? Yaitu yang pertama, lebih mudah daripada teknik komputer. Yang kedua, ilmunya berfungsi dengan baik. Kenapa berfungsi dengan baik? Karena dengan kemajuan zaman ini teknologi juga lebih naik gitu, lebih maju. Jadi ilmunya bisa diterapkan di dunia nyata. Yang ketiga, lebih aplikatif. Keempat, ilmu dasar komputer wajib dipelajari. Sekarang di mana-mana berbasis komputer ya. Yang kelima, banyak dicari oleh perusahaan. Pasti banyak banget perusahaan yang mencari ahli di bidang sistem informasi untuk memajukan program-program yang dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut. Yang keenam, mendesain sebuah website. Nah, setiap perusahaan pasti punya website, entah itu website penjualan, website company, ataupun website yang lain. Yang kedua, belajar 2 sisi. Jadi tidak hanya dari lingkup komputer saja, tetapi juga bisnis dan manajemennya. Yang ketujuh, tidak perlu mempelajari fisika dan kimia. Nah, ini yang tidak suka kimia ataupun fisika, teman-teman bisa masuk ke sistem informasi. Jadi tidak perlu mempelajari fisika dan kimia. Untuk yang kesembilan, dapat membuka lapangan pekerjaan. Karena SDM yang sudah mempelajari manajemen dan bisnis bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang di luar bidang sistem informasi.
Yang terakhir dapat menjadi programmer. Yuhui. Programmer itu susah. Jadi jarang yang bisa bikin program. Jadi peluangnya lebih banyak nih. Nah, berikut beberapa hal yang bisa dipertimbangkan sebelum masuk ke jurusan sistem informasi. Yang pertama, jurusan sistem informasi merupakan gabungan dari ilmu komputer dan bisnis manajemen. Jika Anda suka kedua bidang ini, maka jurusan sistem informasi adalah pilihan yang paling pas. Yang kedua, titel yang didapat dari sarjana jurusan S1 Sistem Informasi adalah Eskom. Yang ketiga, programming tetap menjadi inti materi kuliah, tapi tidak sebanyak jurusan teknik informatika. Jadi kalau jurusan teknik informatika itu lebih dalam banget untuk penggalian materinya. Yang keempat, di jurusan sistem informasi tetap ada mata kuliah matematika, tetapi tidak sebanyak jurusan komputer lain seperti ilmu komputer atau teknik informatika. Jadi matematika yang dipelajari itu hanya sekedar dasar-dasar aja gitu. Misalnya kayak telur itu kita mempelajari cangkangnya aja. Jadi nggak sampai ke dalamnya putihnya ataupun kuningnya gitu. Selanjutnya, peluang kerja lulusan sistem informasi. Nah, peluangnya ini nih banyak banget. Jadi teman-teman bisa jadi manajer karena punya ilmu bisnis dan manajemen, itu bisa dijadikan untuk teman-teman menjadi seorang manajer. Yang kedua, wirausahawan. Ketiga, konsultan. Jadi ilmunya bisa buat konsultan gitu, ala-ala psikolog. Yang keempat, akademis. Jadi bisa mengajarkan ilmu yang sudah dimiliki agar orang lain juga bisa memiliki keahlian seperti kita. Nah, selanjutnya profesional IT. Jadi ini yang lebih dalam banget kayak programmer gitu. Jadi IT manager, manager project IT, konsultan ERP, sistem analisis, sistem programmer, sistem administrator, security administrator, quality asuransi, auditor IT di berbagai industri, perbankan, keuangan, asuransi, manufaktur, retail, pendidikan, public service, pemerintahan, riset, dan lain-lain. Jadi peluang kerjanya banyak nih teman-teman. Nah, dari presentasi yang keseluruhan ini, itu kesimpulan atau lebih tepatnya saran saya ya, itu tentukan dan pastikan minat. Kenapa teman-teman harus menentukan dan memastikan minat itu dengan benar-benar? Kenapa? Karena takutnya nanti pas udah masuk teman-teman tuh ngerasa aduh kok kayak salah jurusan ya gitu. Jadi kalau nggak pasti itu jangan diambil gitu. Yang kedua, setelah kamu memastikan dan tentukan jurusan yang kamu pilih, itu nanti teman-teman harus mengetahui serta memahami jurusan yang teman-teman pilih. Jadi seluk-beluknya itu nanti apa yang diajarkan, atau nanti lulusannya mau jadi apa, bisa jadi apa gitu, peluang kerjanya bagaimana, itu teman-teman harus tahu. Jadi jangan asal ngambil jurusan. Nah, yang ketiga, tentukan tujuan. Nah, teman-teman ini punya tujuan. Jadi tujuan teman-teman itu harus benar-benar teman-teman nomor satukan gitu. Jadi untuk mencapai tujuan itu teman-teman harus memilih jurusan apa gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman sudah masuk ke sistem informasi, teman-teman punya tujuan, oh aku pengen jadi bisnismen gitu, atau aku pengen jadi manajer. Jadi tujuannya tuh harus pasti teman-teman. Nah, yang terakhir, besarkan niat dan tekad gitu. Jadi kalau teman-teman udah niat banget, udah tekadnya udah bulat banget, udah masuk jurusan tersebut, teman-teman tetap jalan gitu sampai nanti lulus. Nggak nanti di tengah jalan mikir nih, tiba-tiba karena udah malas, nggak niat gitu, aduh kok salah jurusan ya, aduh kok malas kuliah ya gitu. Nanti ujung-ujungnya kayaknya emang salah jurusan deh gitu. Nanti ujung-ujungnya keluar ganti kampus, ganti jurusan gitu kan sayang uangnya dan waktu, ya nggak? Demikian presentasi dari saya, ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.